Ya, ya. Jadi kisah-kisah Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali ya. Jadi orang yang berhijrah menuju kepada kebaikan itu, itulah sebenarnya hijrah yang sesungguhnya. Rasulullah mengatakan ala hijrata ba'dil fathi ya. Adalah hijrah yang sesungguhnya itu adalah hijrah dari kejelekan menuju kepada kebaikan, hijrah kepada kefasikan menuju kepada ketakwaan. Itulah yang sesungguhnya hijrah yang nyata ya, hijrah yang nyata. Dan hijrah itu adalah sebuah kemuliaan dan keagungan, karena kita akan menuju kepada kesempurnaan dalam hidup kita ini. Nabi Muhammad SAW itu sangat perhatian ya, sangat perhatian kepada orang-orang yang hijrah, dan bagaimana beliau sangat santun sekali kepada orang-orang yang ingin berhijrah atau orang yang hendak berhijrah ya. Sangat menghormati sekali. Satu ketika ya, ini orang yang non muslim pertama ya. Kalau ini alhamdulillah kan muslim, hanya saja belum sempurna melaksanakan Islamnya. Lebih-lebih muslim ya, orang-orang yang non muslim pun sama Nabi SAW beliau sangat perhatian sekali ya. Beliau sangat perhatian. Contoh ya, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu adalah putranya Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuhnya Rasulullah. Ikrimah ini juga sepeninggalan ayahnya dia juga memusuhi Rasulullah yang sangat luar biasa sekali ya, ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh para sahabat Rasulullah dan memerangi harta bendanya semua habis untuk memerangi Rasulullah, hingga tiba masanya Nabi SAW menguasai kota Mekah. Begitu menguasai kota Mekah, Fathul Mekah itu, sehingga banyak orang-orang yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan permusuhan yang begitu kejam dan begitu dahsyat, mereka takut kalau nanti Rasulullah SAW akan menangkapnya dan akan membunuhnya, sehingga mereka lari meninggalkan Mekah. Akhirnya istrinya masuk Islam akhirnya, dan menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya Ikrimah telah lari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai istri Ikrimah, kamu panggil suami kamu cari suami kamu supaya datang ke sini, saya akan maafkan dia. Saya maafkan apa yang dia berbuat salah. Kemudian Rasulullah kan orangnya sangat cerdas sekali. Pasti ya Ikrimah takut. Maka Rasulullah menyerahkan ini syalnya, menyerahkan rodinya nih, dikasihkan kepada istrinya. Kamu serahkan, hadiahkan daripada syal saya ini kepada suami kamu. Ya. Akhirnya dicarilah suami, sudah sampai ke Bidil Ghimad, dari daerah yang sangat jauh. Ketemulah suaminya. Hanya mengatakan, wahai suamiku, kembalilah kamu ke Mekah Mukarramah dan kamu menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebaik-baik manusia. Walaupun kamu memusuhinya beliau dan kamu seperti ini, kamu akan dimaafkan. Maka Ikrimah mengatakan, tidak mungkin Muhammad akan memaafkan saya. Saya ini adalah musuhnya dia. Saya ini adalah orang yang habis-habisan harta memerangi dia, dan saya sudah membunuh umatnya, pengikutnya, memerangi pengikutnya. Sekarang dia menguasai kota Mekah, tidak mungkin dia akan memaafkan saya. Sudah, sungguh ya suamiku, engkau akan dimaafkan. Kalau tidak percaya ini, saya bawakan syalnya Nabi Muhammad. Hadiah untuk kamu sebagai tanda bahwa kamu dimaafkan. Maka diambillah syal ini dan dicium oleh Ikrimah. Begitu cium Ikrimah, oh ya, ini adalah wanginya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu punya wangi keringatnya gini, ini wanginya wangi alami beliau. Sehingga kalau beliau berjalan di satu lorong, maka kemudian beberapa waktu orang berjalan di lorong itu, maka orang-orang yang berjalan di lorong itu akan kenal bahwa lorong ini telah dilewati Nabi Muhammad SAW, karena wanginya semerbak di sekitar situ masih tetap berada di situ. Maka Ikrimah pun juga kenal wanginya Rasulullah. Begitu beliau
mencium ini, oh iya ini wanginya Nabi Muhammad. Akhirnya pulanglah Ikrimah menuju ke Mekah. Ya ketika perjalanan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang waktu itu tengah duduk-duduk, nanti akan datang Ikrimah di sini, jangan sekali-kali kalian menyebut dosa dan jeleknya ayahnya, yaitu Abu Jahal. Karena kalau kamu menyebut kejelekan dan dosa, kesalahan orang tua, maka akan menyinggung putranya dan menyinggung keturunannya. Nah, begitu bijaknya ya Rasulullah. Kemudian datanglah Ikrimah. Begitu Ikrimah bin Abu Jahal datang, Rasulullah tuh bangun. Padahal ini masih kafir ini. Rasulullah bangun dan menyambut kedatangan Ikrimah dan didudukkan di dekatnya. Dan Ikrimah memaafkan, minta maaf. Kemudian Ikrimah akhirnya bersyahadat. Ya Rasulullah, aku yakin orang yang memiliki akhlak yang sempurna seperti ini tidak lain kecuali adalah seorang nabi. Karena saya ini banyak dosa dan kesalahan. Tapi kamu bersikap seperti dengan saya, menghargai saya seperti ini. Akhirnya Ikrimah masuk Islam. Dan begitu masuk Islam, Rasul mengatakan, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagaimana dulu aku telah habiskan harta benda kami untuk memusuhi engkau, sekarang ambillah seluruh harta benda aku ini untuk kau gunakan perjuangan Islam. Yang engkau ambil jauh lebih aku sukai daripada yang kau tinggalkan. Dan aku akan gunakan semua waktuku, semua diriku dan hidupku ini untuk memperjuangkan Islam. Jadi akhirnya baguslah Ikrimah menjadi seorang yang sempurna daripada keislamannya, ya, berkat daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa namanya, teman-teman kita yang berhijrah, ya, jangan berkecil hati, ya, terus kita berhijrah, kemudian kita pelan-pelan mengamalkan Islam. Walaupun kita belum sempurna, tidak apa-apa. Yang penting kita punya niat, ya. Yang penting kita punya niat untuk melangkah masuk kepada Islam, ya, melangkah mengamalkan ajaran Islam, dan ketahuilah bahwa semua item daripada ajaran Islam itu ada manfaatnya untuk kita, baik mengenai duniawi atau ukhrawi, baik mengenai fisik, ya, ataupun mengenai mental, dan juga mengenai spiritual kita, dan akhirnya mengenai sampai akhirat kita. Seperti orang pakai jilbab ini, ya, bagi orang pakai kudung, pakai jilbab ini, ya. Kita tahu bahwa dengan kita pakai jilbab, kita pakai tutup kepala dan tutup seperti gini itu tuh ketika ada kena sinar matahari atau di tempat yang panas akan keluar keringat. Ya. Keringat kita ini yang keluar dari tubuh kita ini sangat cocok untuk melindungi daripada kulit kita, ya, melindungi daripada kulit kita, sehingga kulit kita akan terasa akan berminyak, ya, karena ada keringat yang keluar itu, sehingga akan sehat, rambut kita pun juga akan sehat, wajah kita juga akan sehat, dilindungi dari pakaian kita seperti itu. Karena demikian juga menunjukkan bahwa orang yang berjilbab, orang yang seperti itu akan lebih apa namanya selamat insya Allah di dunia dan di akhirat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul